Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, laudetur Yesus Kristus. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan pertanyaan ini. Mengapa banyak orang Protestan melupakan Maria? Why do they forget Mary? Begitu mengagungkan Yesus Kristus tapi lupa Maria. Ada yang salah menurut saya ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Protestan pada abad ke-16 itu melestarikan banyak poin dari tradisi Maria. Poin-poin yang telah dikesampingkan oleh generasi berikutnya. Semakin ke sini, semakin ke sana. Terutama dengan munculnya Renaissance dan akhir-akhir ini dengan kemunculan Pentakostalisme dalam Protestannya. Nah, kita lihat Luther misalnya, semua orang Katolik tahu ya, tidak menyangkal keperawanan abadi Maria, Maria Semper Virgo. Luther juga mengakui pembuahan Maria yang tak bernoda, atau Maria Immaculata, Conceptio, karena penerapan jasa Kristus sebelumnya. Itu Luther, Martin Luther ya. Di dalam kalender Lutheran misalnya, sampai sekarang ada 3 perayaan Maria yang didasarkan pada Perjanjian Baru, dan terkait erat dengan Kristus. Ya. Perayaan kabar gembira atau perayaan inkarnasi itu sendiri, kunjungan Maria kepada Elizabeth atau visitasi, atau perayaan kedatangan Kristus. Ya. Jadi mereka menyebut kabar gembira, anunciasi itu sebagai perayaan inkarnasi, visitasi sebagai perayaan kedatangan Kristus. Kristus datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis, dan penyucian Maria 40 hari setelah melahirkan, ya, yang kalau di kalender sekarang itu jatuh pada tanggal 2 Februari. Ya. Ini dianggap sebagai perayaan persembahan Yesus di Bait Suci kan. Yesus dipersembahkan di Kenisa. Ini masih dirayakan oleh gereja Lutheran. Nah, Calvin sebenarnya lebih radikal lagi, jauh lebih radikal dari Luther. Dia menekankan perayaan Maria, tetapi dia menekan, maksudnya dia suppress, kalau bisa jangan terlalu banyak menurut dia. Tetapi dia tetap menerima gelar Bunda Allah yang didefinisikan oleh Konsili Efesus pada tahun 431. Jadi dia juga menjunjung tinggi keperawanan abadi Maria, Semper Virgo, dengan menegaskan bahwa saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Matius bab 13 ayat 55 bukanlah anak-anak Maria, tetapi kerabat Tuhan Yesus. Ya. Dan mengakui sebaliknya menurut Calvin berarti ketidaktahuan, ignorance, atau kehalusan yang gila, subtle crazy, dan penyalahgunaan kitab suci, abuse, biblical abuse. Itu Calvin. Jadi kita Luther tradisional, Calvin kurang tradisional, dan sekarang Zwingli sang reformis di Zurich melestarikan 3 perayaan Maria dan pendarasan salam Maria selama ibadah suci. Aman, seseorang bernama Aman, murid dari Zwingli dan sesama dengan Zwingli itu, menyatakan bahwa Maria diselamatkan dari segala noda dan kesalahan, dari dosa asal, dari dosa berat, dan dari dosa yang sebenarnya. Kemudian Heinrich Bullinger, penerus Zwingli, bersaksi bahwa kami percaya bahwa tubuh perawan Maria yang paling murni, Ibu Allah dan Bait Roh Kudus, dia dibawa oleh para malaikat ke surga. Ini konsep Maria Assumpta. Ya. Bahkan saudara-saudari, Al-Qurannya Muhammad yang datang abad ke-7, yang mereproduksi proposisi-proposisi tertentu dari kekristenan, mengakui keperawanan Maria. Bisa lihat di surat 19, nanti surat namanya apa ya, nanti cek saja. Banyak orang muslim mengakui bahwa Nabi Isa yang mereka itu lahir dari perawan Maria. Para reformis ini memiliki banyak kesamaan dengan gereja Katolik dalam hal Maria. Namun,
penghormatan, venerasi terhadap Maria semakin berkurang seiring berjalannya waktu di antara orang-orang Protestan. What happened? Pada abad ke-18, khususnya abad rasionalisme pencerahan, kaum reformasi berhenti mengakui sosok Maria dan bahkan berhenti merayakan perayaan Maria. Ada apa sebenarnya? Seperti yang dapat kita lihat, para guru reformasi jauh lebih setia kepada Maria daripada murid-murid mereka. Jadi Protestan itu ternyata semakin ke sini, semakin ke sana. Nah, sebagai pertimbangan terakhir, saya meminta teman-teman Protestan untuk berefleksi. Ini pertanyaan yang saya ajukan untuk teman-teman, saudara-saudara terpisah Protestan. Yang pertama, mengapa dalam ibadat-ibadat dan kebaktian Protestan ada begitu banyak pembicaraan tentang para rasul dan banyak tokoh Alkitab lainnya seperti Paulus, Daud, Abraham, Ishak, Yeremia, dan lain-lain, tetapi tidak pernah berbicara tentang Maria. What happened? Maria itu terlalu Katolik ya dia. Apakah Maria ini memiliki lebih banyak dosa daripada tokoh-tokoh Alkitab yang lain ini? Mengapa banyak yang masih mengingat para martir kekristenan yang darahnya adalah benih dari mana gereja bisa tumbuh? Apakah Maria tidak termasuk dalam orang-orang itu? Apakah Maria tidak termasuk dalam awan kesaksian yang mengelilingi kita dalam Ibrani bab 12 ayat 1? Dan kesaksian siapa yang harus menguatkan kita untuk perjuangan yang harus kita pertahankan selama di dunia ini? Bagaimana bisa mengecualikan Maria yang terkait dengan Yesus sebagai orang Kristen pertama yang berjalan bersama dengan dia di jalan salib? Ya. Kenapa? Karena terlalu Katolik ya. Kata-kata Yesus ini sungguh sangat disesalkan. Mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak melihat. Tetaplah dalam damai sejahtera Kristus per Mariam ad Jesum. No Mary, no Jesus. No Mary, no Jesus.